Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Pendidikan Biologi Angkatan 2020, kelas 1C, kelompok 6. Di sini, kami akan menjelaskan tentang simbol-simbol berbahaya di bahan kimia. Saya Dini Hanifayanti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2020, kelas 1C, kelompok 6. Nama saya Livia Cahyani, di sini Saya Wiruna Nisa dari kelas 1C Pendidikan Biologi. Saya Sylvia Zulfa Laila dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Fatma Ariasari. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol eksplosif. Eksplosif adalah bahan kimia yang bersifat mudah meledak. Contohnya yaitu amonium nitrat, TNT, dan amonium selulosa. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Cara penanganannya yaitu hindarin hal-hal yang dapat memicu ledakan. Namun, apabila sudah terkena ledakan, segera hubungi ke dokter untuk ditindaklanjuti. nama saya Livia Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan kimia flammable. Bahan kimia flammable merupakan bahan kimia yang mudah sekali bereaksi dengan oksigen sehingga dapat menyebabkan kebakaran. Terdapat 3 wujud zat, yaitu padat, gas, dan larutan. Ketiga wujud zat tersebut memiliki kesempatan yang sama besar untuk menyebabkan kebakaran sesuai dengan suhu, temperatur, situasi, dan kondisi. Karena di beberapa kasus terdapat senyawa kimia yang terbakar saat bereaksi dengan air. Adapun contoh bahan kimia yang mudah terbakar adalah bensin, aseton, silen, dan etanol. Untuk pencegahannya, yang pertama kita harus mengetahui jenis bahan apa yang akan digunakan, kemudian menggunakannya sesuai dengan ketentuan. Tetapi jika terjadi kebakaran, yang pertama kita lakukan adalah mengatur nafas untuk menjaga pernapasan kita, kemudian memberikan sinyal bahwa tanda bahaya. Yang ketiga, menghubungi petugas. Yang keempat, menggunakan alat pemadam kebakaran, tetapi jika tidak ada, kita keluar melalui pintu terdekat. Segera mungkin untuk menghubungi petugas. Jika memungkinkan, menyelamatkan dokumen-dokumen penting yang ada di dalam ruangan. Perkenalkan, nama saya Fatma Ariasari, kelas 1C yang termasuk ke dalam kelompok 6 praktikum teknik laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol bahan kimia seperti pada gambar yang saya tunjukkan ini. Ini simbol korosif. Saya akan menjelaskan mengenai simbol korosif. Simbol korosif memiliki huruf kode yaitu kode C dan memiliki sifat bahan yaitu korosif atau merusak jaringan tubuh, serta mempunyai contoh benda yaitu belerang dioksida, serta penanganannya seperti hindari kontaminasi pernafasan, kontaminasi kontak langsung dengan mata dan kulit. Saya Wiruna Nisa dari kelas 1C Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang salah satu simbol bahan kimia yang ada di laboratorium, yaitu simbol ini itu dapat berarti harmful atau irritant. Kalau misalkan harmful maka lambangnya XN, sedangkan untuk irritant maka lambangnya XI. Nah, cara penanganan jika kita terkena bahan kimia dengan simbol ini adalah sesegera mungkin dicuci dengan air yang mengalir dan bagian tubuh yang terkena bahan kimia tersebut jangan sampai digaruk atau diusap-usap karena dikhawatirkan bahan kimia tersebut akan meresap ke dalam kulit sehingga nantinya akan merusak jaringan kulit. Terima kasih. Nama saya Dini Hanifayanti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2020, kelas 1C, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bahan kimia yang dapat merusak lingkungan.
Contohnya seperti gambar di samping. Simbol bahan kimia pada gambar di samping merupakan simbol dari bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Beberapa contoh simbol bahan kimia ini yaitu seperti tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Bahan-bahan yang tadi telah disebutkan dapat merusak lingkungan dengan cara melepaskan bahan-bahan tersebut ke tanah, udara, perairan, bahkan pada mikroorganisme yang dapat merusak ekosistem. Cara penanganan apabila Anda terkena bahan kimia berbahaya yang dapat merusak lingkungan ini, yang pertama yaitu tetap tenang dan jangan panik. Cucilah dengan air yang mengalir. Apabila kamu telah mencuci bagian yang terkena kontak langsung dengan air yang mengalir, kamu tidak boleh menggaruknya karena hal itu dapat membuat luka yang terkena bahan kimia menyebar. Nama saya Sylvia Zulfalaila dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol bahan kimia berbahaya yaitu toksik. Toksik merupakan simbol bahan kimia yang bersifat racun, sehingga dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contoh yang bersifat toksik yaitu arsen triklorida dan merkuri klorida. Adapun penanganan keselamatannya, yaitu hindari kontak atau jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Segera berobat ke dokter apabila terkena bahan tersebut. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.